Mulai tersokom sindrom kamu oleh tersangkut ya. Mohon maaf. Jadi baiklah, kuliah jalanan edisi nyoba Stockholm Syndrome tripod. Jadi akhirnya jadi tema menarik ini. Kan akhirnya kami memutuskan untuk matiin aja deh ininya tripodnya, sensornya. Jadi sekalian aja bikin ya kuliah jalanan. Tema kali ini adalah Stockholm Syndrome. Sebagai kuliah jalanan saya mengundang narasumber ahli. Kamu kenapa ahli? Tersangka korban. Sebetulnya kalau terbukti salah sangkaannya itu berarti tersangkal ya. Tersangka atau tersangkal namanya. Mari kita serahkan pada sidang pemirsa. Baik, jadi apa sih Stockholm Syndrome itu? Stockholm Syndrome intinya adalah sebuah situasi di mana korban yang disandra ya, apa sih ya? Sebenarnya korban kekerasan itu membela pelaku atau ya menyayangi pelaku, kira-kira gitulah. Ya, jadi awalnya memang peristiwa penyanderaan yang korban tersandera lama-lama mengembangkan rasa simpati, pembelaan, ketergantungan bahkan kesetiaan. Pelaku. Jadi alih-alih merasa takut atau benci, korban malah membela tindakan pelaku dan terkadang ikut memusuhi pihak luar. Jadi ada unsur kekerasan psikologis. Misalnya ini diterapkan dalam relationship ya, dalam rumah tangga atau dalam keluarga juga. Oh, nggak hanya suami istri. Secara general enggak ya. Jadi memang ini hubungan abusive, terus terjadi si korban abuse-nya membela tidak membayangkan bisa keluar dari relasi itu gitu ya. Misalnya membela dia baik kok, cuma lagi stres gitu. Bahkan di lingkungan kerja pun bisa juga. Emang biasanya apa sih yang menyebabkan itu bisa dikategorikan hubungan abuse? Pertanyaan menarik. Biasanya sih yang paling ketara itu korban merasa takut. Oh, pokoknya ada perasaan apa? Takut si pelaku marah. Terus jadi hati-hati menjaga omongan. Sangat ini istilahnya tuh kayak walking on eggshell gitu. Jadi kayak jalan di atas telur. Di atas di atas kulit cangkang telur gitu. Ya. Jadi kayak hati-hati banget, sangat, karena ya khawatir, karena well-being dan keselamatan dia itu kan tergantung kepada si pelaku kan. Oke. Itu. Emang apa yang membuat si katakanlah korban itu merasa walking on the eggshell? Takut diapain biasanya? Apakah ya pasti melibatkan ada hukuman dong. Oh, ada hukuman. Pasti silent treatment misalnya. Silent treatment itu kekerasan juga. Sebetulnya. Ngambek terus ngediamin. Iya, itu silent treatment itu kan salah satu bentuk hukuman yang sebetulnya malah paling menyakitkan ya kalau dalam relasi yang dekat gitu ya. Jadi nggak hanya teriakan gitu? Nggak hanya teriakan itu kan ada konteksnya. Ya tapi ya kalau orang nggak tahu konteksnya kayaknya terlihat sama aja. Oh, jadi misalnya ada obrolan yang melibatkan nada suara meninggi. Kalau orang nggak tahu konteksnya bisa jadi mengatakan itu kekerasan. Bisa, tapi kita harus cek kepada yang tersangka korban. Dia tersangka apa tersangka? Agar kita tahu tersangka apa tersangkal ya. Betul. Nah, tapi kan juga kita tidak bisa hanya melihat satu momen saja gitu. Sorry, gue mau mau bercanda garing. Apaan? Jadi kalau tersangka Stockholm Syndrome kan nggak bisa pergi, jadi dia tersangsang ya. Mulai tersokom sindrom kamu oleh tersangkut ya. Mohon maaf. Jadi harus ditanya, tapi kan bisa nggak, artinya kan harus dilihat konteks yang lebih besar. Apakah setiap kejadian tuh seperti itu relationship-nya, pola relationship-nya apakah memang benar selalu begitu selama dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Kalau namanya misalnya ya teman, pasangan, adik kakak, kan berantem sekali-kali ada aja dong. Bener nggak? Itu kan adalah
suatu keniscayaan. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, misalnya ya ada skala tahunan gitu, apakah kita lihat apakah pola hubungannya itu berulang. Artinya selalu ada satu pihak yang menentukan sanksi buat pihak lainnya. Misalnya sanksi itu yang tadi kayak tadi antara silent lain entah itu silent treatment. treatment atau misalnya ya mendiamkan sama ya. Oh sama. Atau Itu terjemahan, Mbak. mohon maaf atau apa ya marah-marah atau apalah gitu, atau ya agresif Atau spill pasif di agresif. ini medsos kali ya. Nah itu melanggar boundaries. Oh jelas, itu lain kan? soal ya. Oke ntar. Oh itu namanya boundaries. Dan ini kata kunci kan. Melanggar privasi, betul. Bisa spill di medsos bisa menjadi salah satu Sanksi. sanksi, betul. Jadi kalau kita lihat misalnya polanya tuh selalu ada satu pihak yang merasa dia bisa mengatur, menentukan, mengajari atau apa ya, maksudnya dia yang harus selalu dia yang set the tone of the relationship, set the standar. Kalau dia marah ya berarti yang satu pasti salah, atau kalau dia diem apalah, dia pokoknya dia hanya bisa memberikan hukuman gitu. Dan sementara yang satu lagi ya hanya ngikutin aja jadinya. jadi menyesuaikan diri, membaca-baca, mengira-ngira apa reaksi dari Nah itulah jadinya kan si pihak yang menentukan tadi. Tuh, makanya jadinya walking on eggshell itu tadi. Nah, dengan relasi kayak gitu kan ketika kita sudah melihat polanya selama bertahun-tahun, itu jelas adalah terjadinya relasinya asimetris ya. Berarti relasinya tidak setara. Nah, kita lihat kalau misalnya itu berulang apalagi selama puluhan tahun gitu ya. Ketika terjadi relasi tidak setara, yang satu pihak selalu merasa berhak untuk menghukum, mengajari atau apapun kepada pihak yang lain, menentukan cara pikir, reaksi si lawan ya, itu atau menjadikan pihak lain itu sebagai pihak yang selalu di bawah aja, selalu pokoknya harus nurut, kalau nggak harus nurut ngalah nggak deh. bener, harus kalah, ngalah harus ya. kalah. Nah, Harus kalah. itu kan berarti ada sebuah relasi yang jelas dari polanya ya tidak simetris, tidak seimbang, tidak setara, jelas. Nah, itu ada kemungkinan juga itu relasi yang toksik. Dan kalau misalnya selama puluhan tahun juga, kok bisa ya kejadian relasi itu dipertahankan selama puluhan tahun? Nah, si korban ini berarti tersangka Stockholm Syndrome. Kok bisa ya? Kayaknya mereka deket banget tuh. Oh bisa jadi kalau sekilas kayaknya hubungannya baik, Kayak bisa, bagus, kayak mesra banget. tapi begitu di rumah ada pola relasi yang membuat satu Ya pihak. kita nggak ngomong di rumah ya, di panggung belakang. Di panggung belakang, Gitulah. betul. Ada Ternyata relasi yang tidak setara. bisa juga di gitu kantor kan. soalnya Bisa. Oke. Gitu. Ya. Nah, jadi misalnya kalau hanya melihat satu momen saja, ada yang misalnya suaranya tinggi teriak-teriak misalnya gitu ya. Tapi itu kita lihat sebelahnya ketakutan nggak gesturnya, atau dia kayak marah balik. Bisa aja. Namanya kan orang kalau Udah berantem gitu ya. bisa marah balik loh. Susahnya nih kalau zaman sekarang misalnya kita era spil gitu ya. Spil. Ada variabel medsos kayak jadi wahana untuk mengadukan kepada publik entah siapa Ya. bahwa sebetulnya kan kalau misalnya kita di sebuah ruangan di balik pintu tertutup terdengar sebuah teriakan yang kita sangka dramatis. Itu kan sebetulnya cara paling aman kalau kita concern terhadap yang diteriaki. Iya, itu sebetulnya kan ada cara langsung ya. Gedor aja pintunya. Artinya kan tetap diperiksa langsung gitu. Ada intervensi. Tapi kan takut. Karena biasanya kan yang teriak laki-laki dan berongosan. Terus gimana? Panggil Pak RT aja. Bener juga sih, panggil orang dekat rumah. Iya, atau siapin batu ya, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa loh. Benar. Tapi kalau belum ada kejelasan sudah disimpulkan terjadi dan kesimpulan itu langsung ditaruh di medsos entah apapun motifnya, itu barangkali tidak menolong korban ya. Kalau benar tersangka korban. Kalau benar terjadi itu tidak menolong korban. Kalau tidak terjadi malah akhirnya mengorbankan si tersangka pelaku kan. Iya. Karena terus terang nih, ini mungkin hal yang dialami banyak sekarang kan, kebingungan para lelaki. Mudah sekali gitu di apa ya? Dituding ya. Ya, Sangat. Walaupun memang kebanyakan lelaki ya udahlah gitu. Maksudnya ya gue kan nggak sekadar mewakili laki-laki, tapi ada potensi memang. Maksudnya ya granted gitu. Tapi terus persoalannya adalah jadi menimpa ke semua orang deh gitu.
Ya, ya. Kayak it's so easy ya targeting a man that don't have so much resource and kemudian punya banyak rasa frustasi sebagai pelaku aja gitu. Ya sebenarnya kan paling pentingnya Sorry kesannya kayak ini ya, kayak apologetik terhadap laki-laki. sebenarnya Gitu. kan paling pentingnya itu adalah melihat segala apapun itu dengan holistik ya, komprehensif gitu. Artinya satu peristiwa itu kita harus emang lihat dari berbagai sisi, lihat dari berbagai pola, dan polanya itu pasti tidak, kalau namanya pola ya nggak mungkin terjadi sekali gitu loh. Jadi Atau ya sesekali gitu, ya nggak mungkin, baru-baru kecurigaan lah itu nggak ya. mungkin terjadi sekali gitu. Nah, tapi kan adalah tidak adil misalnya seseorang sedang punya isu misalnya kepada orang tertentu, terus dia pakai aja satu momen, misalnya dia pakai aja untuk Menjatuhkan. membelabel misalnya, Melabel. gitu. Jadi misalnya gini, ada A dan B, kebetulan ada C yang sedang punya isu dengan entah A, entah B atau entah keduanya. Terus begitu kejeblos, satu momen tuh. iya si A-nya misalnya kejeblos apa gitu satu momen, terus dia gunakan si C itu sebagai bukti bahwa si A itu brengsek, si A dan B hubungannya jelek gitu. Ya, dan si B tolol. Oh, dan si B tolol, betul. Itu kan sejenis kekerasan yang melabel tolol ya. Si B tuh tolol. Label tolol atau sakit itu kan sejenis kekerasan. Stockholm syndrome gitu kan. Itu kan sebuah label-label juga yang ya memang hari-hari ini memang sangat mudah bagi orang untuk melabel ya. Karena mudah gitu loh. Alih-alih memverifikasi, alih-alih punya tujuan untuk menemukan apa sih sebetulnya yang benar, ya label aja. Enakan ngetik, lempar deh gitu. Lempar, ada efeknya kepada orang lain, nggak peduli, melanggar boundaries, melanggar privasi orang lain, nggak peduli gitu. Kan gue nggak nyebut namanya kalau orang menuduh privasi ya. Apa benar ya itu memberi keleluasaan untuk menuduh macam-macam ya? Iya. Ya, dan jangan-jangan orang yang melempar itu adalah pelaku kekerasan itu sendiri. Kita Oh iya, kadang-kadang orang tuh nggak punya ini ya, nggak punya apa ya, mirror ya, nggak punya refleksi ya. Mirror has two faces. Oh iya benar. Jadi oke, itu pembicaraan selanjutnya itu film-film romcom pilihan. Lo kok jadi ke situ? Ya, apakah film-film romcom Hollywood itu sebenarnya adalah tersangka Stockholm Syndrome? Oh iya, wah ini kayaknya banyak dipanjang nih tema Stockholm. Mari kita lanjutkan di lain kesempatan. Jadi, aduh, oke deh. Salam Stockholm. Oh, salah ya. Kuliah jalanan pamit mundur. Amit mundur apa pamit mundur ya? Udah.